Hello everyone, jumpa lagi dengan kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, kelompok 8 akan membahas tentang segitiga kongruen dan bagian-bagian yang berhubungan pada segitiga yang kongruen. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan kami memperkenalkan diri. 1. Fatihatur Rasyidah dengan NIM 230311604205. 2. Maya Asofi Maurena dengan NIM 230311607966. 3. Nyala Lintang Arni Putri dengan NIM 230111603852. Nah, sekarang kita masuk pada materi chapter 3.1, segitiga kongruen. Sebelumnya, teman-teman tahu tidak apa itu segitiga kongruen? Oke, simak ya. Dua segitiga dikatakan kongruen jika salah satu segitiga berimpit dengan segitiga lainnya. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Sudut A berkorespondensi dengan sudut D, sudut C dengan sudut F, dan sudut B dengan sudut E. Sehingga kedua segitiga ini dikatakan kongruen. Berdasarkan definisi, dua segitiga dikatakan kongruen jika keenam bagian segitiga pertama kongruen dengan keenam bagian-bagian yang bersesuaian pada segitiga kedua. Berdasarkan konsep segitiga ABC kongruen dengan segitiga ABC berdasarkan sifat refleksif kesesuaian. Kemudian, jika segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF, maka segitiga DEF kongruen dengan segitiga ABC karena simetris sifat kesesuaian. Kemudian, jika segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF dan segitiga DEF kongruen dengan segitiga GHI, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga GHI berdasarkan sifat kesesuaian transitif. Kemudian, konsep ini dapat kita aplikasikan pada gambar segitiga MNQ kongruen dengan segitiga RST berdasarkan simetris sifat kesesuaian. Ada beberapa cara untuk menentukan kongruensi segitiga. Yang pertama, dengan SSS atau sisi-sisi-sisi. Jika ketiga sisi suatu segitiga kongruen dengan ketiga sisi segitiga kedua, maka segitiga-segitiga tersebut kongruen SSS. Bagaimana bisa? Oke, perhatikan gambar di samping. Diberikan AB dan CD membagi titik M, sehingga AC kongruen DB. Kemudian buktikan segitiga AMC kongruen dengan segitiga BMD. Bagaimana caranya? Oke, perhatikan tabel di bawah berikut. Bukti pernyataan yang pertama, AB dan CD membagi di titik M. Alasannya diberikan. Kemudian AM kongruen dengan MB dan CM kongruen dengan MD. Alasannya, jika ruas garis dibagi dua, maka garis tersebut kongruen. Kemudian yang ketiga, AC kongruen dengan BD. Seperti pernyataan di atas, alasannya diberikan. Kemudian terbukti bahwa segitiga AMC kongruen dengan segitiga BMD.
Contohnya SSS atau sisi-sisi-sisi. Cara yang kedua yaitu dengan SAS atau sisi sudut sisi. Jika dua sisi dan sudut dalam suatu segitiga kongruen dengan dua sisi dan sudut dalam segitiga kedua, maka segitiga-segitiga tersebut kongruen SAS. Definisi, identitas adalah alasan yang kami kutip ketika memverifikasi bahwa suatu ruas garis atau suatu sudutnya kongruen dengan dirinya sendiri. Juga dikenal sebagai sifat refleksif kesesuaian. Mungkin masih bingung ya? Oke, mari kita lihat gambar di samping. Diberikan PN tegak lurus dengan MQ dan MN kongruen dengan NQ. Buktikan segitiga PNM kongruen dengan segitiga PNQ. Pembuktiannya, mari kita lihat tabel di bawah ini. Pernyataan yang pertama, PN tegak lurus dengan MQ. Alasannya sudah diberikan. Pernyataan kedua, sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Alasannya, jika dua garis tegak lurus, mereka bertemu untuk membentuk kongruen yang berdekatan sudut. 3. MN kongruen dengan NQ. Alasannya diberikan karena sudah tertera pada pernyataan di atas. Kemudian 4. PN kongruen dengan PN. Alasannya identity. Apa itu identity? Seperti definisi tadi, identitas adalah alasan yang kami kutip ketika memverifikasi bahwa suatu ruas garis atau suatu sudutnya kongruen dengan dirinya sendiri. Juga dikenal sebagai sifat refleksif kesesuaian. Nah, ini yang dinamakan identitas. Kemudian kelima, segitiga PNM kongruen dengan segitiga PNQ. Kemudian hal ini terbukti dengan alasan segitiga tersebut kongruen SAS atau sisi sudut sisi. Cara ketiga untuk menentukan kongruensi segitiga yaitu ASA, angle side angle atau sudut sisi sudut. Jika dua sudut dan sisi yang diapit oleh sebuah segitiga kongruen dengan dua sudut dan sisi yang diapit oleh segitiga kedua, maka segitiga-segitiga tersebut kongruen berdasarkan ASA. Penjelasan selanjutnya akan diberikan contoh soal. Diberikan atau diketahui AC kongruen dengan DC. Sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Buktikan bahwa segitiga ACE kongruen dengan segitiga DCB. Untuk pembuktiannya, pernyataan 1 AC kongruen DC. Alasannya diberikan atau diketahui. 2. Sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Alasannya diberikan atau diketahui. Ketiga, sudut C kongruen dengan sudut C. Alasannya identity atau identitas, seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Keempat, segitiga ACE kongruen dengan segitiga DCB. Terbukti dengan ASA atau angle side angle atau sudut sisi sudut.
Cara yang keempat yaitu dengan AAS, angle side atau sudut sisi. Jika dua sudut dan salah satu sisi yang tidak diapit pada suatu segitiga kongruen dengan dua sudut dan salah satu sisi yang tidak diapit pada segitiga kedua, maka kedua segitiga tersebut kongruen berdasarkan AAS. Untuk penjelasan selanjutnya, kita simak contoh soal berikut. Diberikan sudut T kongruen dengan sudut K, sudut S kongruen dengan sudut C, dan SR kongruen dengan HC. Buktikan bahwa sudut TSR kongruen dengan sudut KCH. Untuk pembuktiannya, pernyataan yang pertama yaitu sudut T kongruen dengan sudut K dan sudut S kongruen dengan sudut C. Alasannya diberikan. Pernyataan kedua, sudut R kongruen dengan sudut H. Alasannya, jika dua sudut pada suatu segitiga adalah kongruen dengan dua sudut pada segitiga lainnya, maka ketiga sudut adalah kongruen. Ketiga, SR kongruen dengan HC. Alasannya diberikan. Sehingga pernyataan keempat, segitiga TSR kongruen dengan segitiga KJH berdasarkan alasan ASA. Untuk selanjutnya, kita masuk ke chapter 3.2 yang membahas mengenai bagian-bagian yang berhubungan pada segitiga yang kongruen. Pada chapter ini, kita akan membahas mengenai CPCTC atau corresponding parts of congruent triangle are congruent, yang artinya bagian-bagian yang bersesuaian pada segitiga-segitiga yang kongruen adalah kongruen. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut. Diberikan WZ bisek atau membagi sudut TWV. WT kongruen dengan WV seperti yang sudah ditunjukkan pada gambar 3.15. Buktikan bahwa TZ kongruen dengan VZ. Untuk pembuktiannya, kita menggunakan pembuktian secara langsung. Pernyataan pertama, WZ bisek atau membagi sudut TWV. Alasannya diberikan. Pernyataan kedua, sudut TWZ kongruen dengan sudut VWZ. Alasannya, bisektor dari suatu sudut akan membagi sudut tersebut menjadi dua sudut yang kongruen. Pernyataan ketiga, WT kongruen dengan WV. Alasannya diberikan. Pernyataan keempat, WZ kongruen dengan WZ. Alasannya identity atau identitas. Dari pernyataan 2, 3, dan 4, maka dapat disimpulkan bahwa segitiga TWZ kongruen dengan segitiga VWZ. Hal ini berdasarkan cara menentukan kongruensi segitiga dengan SAS. Karena dua segitiga tersebut sudah kongruen, maka dapat diambil kesimpulan bahwa TZ kongruen dengan VZ. Hal ini berdasarkan definisi CPCTC. Sehingga terbukti bahwa TZ kongruen dengan VZ. Lalu berikutnya, strategi bukti pembuktian yang melibatkan segitiga kongruen. Pada gambar 3.16, terdapat dua segitiga yang membentuk jajar genjang. Diberikan garis ZW kongruen dengan garis YX dan garis ZY kongruen dengan garis WX. Lalu buktikan garis
ZY sejajar dengan garis WX. Kita lihat jika segitiga ZWX kongruen dengan segitiga XYZ, maka sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Oleh CPCTC. Lalu kita buktikan. Yang pertama, garis ZW kongruen dengan garis YX dan garis ZY kongruen dengan garis WX. Given. Yang kedua, garis ZX kongruen dengan garis ZX, yaitu identity. Yang ketiga, segitiga ZWX kongruen dengan segitiga XYZ atau SSS, sisi atau side. Yang keempat, sudut 1 kongruen dengan sudut 2, yaitu CPCTC. Yang kelima, garis ZY sejajar dengan garis WX. Jika dua garis dipotong secara transversal, maka sudut kongruen dan itu garisnya adalah sejajar. Saran untuk membuktikan segitiga yang kongruen. Strategi bukti, gambar yang digunakan untuk membuktikan kongruen segitiga. Yang pertama, tandai gambar secara sistematis dengan menggunakan A. Sebuah persegi pada bukaan masing-masing sudut siku-siku. B. Jumlah garis yang sama pada sisi-sisi yang kongruen. C. Jumlah busur yang sama pada sudut-sudut yang kongruen. Yang kedua, jiplaklah segitiga-segitiga yang akan dibuktikan kongruen dalam berbagai warna. Yang ketiga, jika segitiga-segitiga itu tumpang tindih, gambarlah secara terpisah. Segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku, sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku adalah sisi miring segitiga, dan sisi-sisi siku-siku adalah kaki segitiga. Bagian-bagian segitiga siku-siku ini diilustrasikan pada gambar 3.18 seperti yang di sebelah kiri ini. Metode lain untuk membuktikan kongruen segitiga adalah metode HL yang berlaku khusus untuk segitiga siku-siku. Dalam HL, H mengacu pada sisi miring dan L mengacu pada kaki segitiga. HL, metode pembukaan segitiga yang kongruen. Untuk teorema 3.2.1, jika sisi miring dan salah satu kaki suatu segitiga siku-siku kongruen dengan sisi miring dan A kaki segitiga siku-siku kedua, maka segitiga-segitiga tersebut kongruen HL. Seperti pada contoh 4, jelaskan mengapa segitiga siku-siku ABC dan ECD kongruen. Untuk permasalahan yang A, garis AB kongruen dengan garis EC dan garis AC kongruen dengan garis ED. Maka solusi untuk permasalahan A adalah HL atau metode pembukaan segitiga yang kongruen. Untuk permasalahan B, sudut A kongruen dengan sudut E dan C adalah titik tengah dari garis BD. Maka solusi dari permasalahan B yaitu AAS atau angle side. Yang permasalahan ketiga, garis BC kongruen dengan garis CD dan sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Maka solusi dari permasalahan ketiga yaitu ASA atau angle side angle. Permasalahan keempat, garis AB kongruen dengan garis EC dan garis EC membagi garis BD. Maka solusi dari permasalahan keempat yaitu SLS atau side angle side. Selanjutnya, teori Pythagoras. Kuadrat panjang C
Sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang A dan B kaki-kaki segitiga siku-siku. Maka rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Square roots property, misal X menyatakan panjang ruas garis dan B menyatakan bilangan positif, maka X sama dengan akar P. Temukan ketiga sisi segitiga siku-siku. Permasalahan A. Temukan C jika A sama dengan 6 dan B sama dengan 8. Permasalahan B. Temukan B jika A sama dengan 7 dan C sama dengan 10. Untuk permasalahan A, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi C kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Atau C kuadrat sama dengan 36 ditambah 64 sama dengan 100. Maka nilai C yaitu akar dari 100 yaitu 10. Untuk permasalahan B, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi 10 kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah B kuadrat. Atau 100 sama dengan 49 ditambah B kuadrat. Maka kita substitusikan B kuadrat sama dengan 51. Lalu maka nilai B yaitu akar dari 51 atau 7,14. Thanks you for playing and see you. Bye.